Selamat datang di podcast Studi Al-Hikmah dalam konten Open the Door. Nah, kenapa namanya Open the Door? Karena kita akan bercerita tentang apapun yang di luar rumah ya. Nah, kebetulan sekarang kita kedatangan tamu narasumber yang hobinya mendaki, udah berpengalaman di luar tanah, di rimba gunung, di tengah laut ya. Terus kita sambut saja langsung Ilham Syahbudin. Tepuk tangan. Syahbudin, apa kabar? Samsudi. Kemarin dari gunung apa? Gunung Sindu, Gunung Ibu. Gunung Sari ya, Mas? Dari Bangano. Oh, dari Gunung Bangano. Alhamdulillah. Dari Gunung Nona. Jalur Ada serius? Gunung Putri. Ada Gunung Nona. Jalur Gunung. Ada. Cibodas juga pernah. Tapi bentar, awal mula Jadi awal mula tuh hobi atau penasaran aja atau ikut-ikut teman apa gimana? awal-awal sih rasanya bahasanya nggak mau coba kan, capek lah, capek banget. Tapi lambat laun teman aja. Tertarik juga. Iya betul. Terus awal mula naik gunung gede tuh gimana? Bumi datar, berasa banget. Apa ya fisiknya keras ya? Iya, pasti kalau capek jangan ditanya. Pasti capek. Perkiraan tuh gunung gede tuh Iya. jalannya di mana? Ceritain dong sedikit. Oh iya, kalau ngomongin Gunung Putri ya, atau Gunung Gede lah, Gunung Putri itu benar-benar habis waktu emang lumayan ya. Kalau dibilang kita berangkat jam 7 itu bisa sampai ke pagi. Kita udah posisi udah sarapan itu kalau dari jam 7 sampai ke surcamp. Sampai base camp tempat camping ya. Iya, karena kita nggak bisa langsung ke puncak, kita butuh istirahat. Itu kira-kira asar. Dari jam 7. Iya. Itu rintangan apa aja sih kamu? Jam-jam kayak gitu. Ente belum coba ya? Nah, ini mesti paham kan gimana nih? Nah. Ceritain dong apapun yang ada di sana gitu. Penasaran juga. Kita dari basecamp aja itu ke pos 1 itu memakan waktu hampir 2 jam. Belum bercanda. Bercandanya maksudnya itu apa? Ketika kita istirahat itu kita ada humor dalam tim. Cairin buat Iya, karena kita capek gitu. Bahkan ada tamu atau apa kayak anggota kita yang menghibur, nah itu yang kadang membuat waktu itu panjang. Itu sih dari pos 1 nanti ke total ada berapa pos ya? itu total ada 4 dan pos 5 itu terakhir. Jadi ketika pos 1, pos 2, pos 3 dan pos 4 kan kita disiksa nih, bahasanya ada istilah jalur yang lumayan landai dan gitu ya? bonus ya istilahnya. bonus ya kalau di gunung tuh bonus para pendaki lah. Tapi kalau yang dari jalur 3 ke 4 dan ke 5 itu lumayan ekstrim ya. iya, apalagi di pos ke 3 ke 4 ya. Kalau udah ke Simpang Malember itu pos 4 itu berasa banget udah habis. Nah, pos yang paling susah nih menurut kalian apa sih? Wah, Pos berapa ya? Pos 4. Pos 4 ya? 3 ke 5. Karena itu udah mulai treknya berupa apa, batu kan? Itu bukan batu lagi ya, teman-teman. Jadi treknya itu bercampuran. Jadi kayak ada batu, ada lumpur gitu. Tanah, bahkan pohon jatuh pun ada. Ada pohon jatuh juga? Iya, karena alam itu hidup sebenarnya. Iya. Nah, terus berapa hari ya di sana? Kita bisa estimasi itu ngambil 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Iya. Kok bisa 2 hari 3 malam? 2 hari 3 malam. Kembali apa? 2 hari 1 malam. Nah, berarti hari 2 malam. Pokoknya aduh gimana nih? dapat Jumat turun. Penonton Tapi katanya dengar-dengar ya, ada yang tektok gitu. Katanya 1 hari itu langsung turun, jadi naik terus turun itu gimana? Alhamdulillah Raja tuh, Ilmi, itu Raja Ilmi. pendakian saya terakhir. Oh itu? Iya. Wah, katanya juga. Terus gimana ceritanya? Jadi pendakian yang terakhir itu tektok ya. Istilahnya kita udah ekspedisi, kita udah paham jalur-jalurnya, kita Pasti pelajari. harus paham dulu ya. Iya, kita pelajari. Cuman di Cibodas kita lihat jalur Cibodas. Itu kita belum tahu, men. Cibodas tuh belum pernah aja. Belum pernah. Belum pernah. Iya, belum pernah.
Cibodas itu terkenal ekstrim. bukan ekstrim Treknya. juga, misterius juga. Misterius juga. Iya. Ada pengalaman apa yang misterius? Aduh, ini kalau di Ceritain dong sedikit ya, aku penasaran, ceritain dong sedikit tentang jalur Cibodas ataupun hal-hal yang mistis lainnya. Nah, di jalur Cibodas itu ketika pendakian kedua saya tuh kita lagi di posisi di Telaga Biru teman-teman ya. Di Telaga Biru itu benar-benar apa ya? Itu kita trek malam. Malam. Kira-kira juga Kira-kira itu di jam 8. 8 malam ya. Iya, setelah ada misa. Kita melihat telaga itu kan kalau pagi itu benar-benar danau dong. Danau ya. Iya. Danau. Cuman pas malam hari itu ngerasain banget saya pribadi. Jadi teman-teman saya tuh pada nggak nyadar, mungkin dia pada mau ingin turun kan, posisi kita turun pada waktu itu. Pengen Karena turun. Cibodas ya. Iya, dia pada mau turun gitu. Karena ekspedisi kedua itu beda. Pas turun, nah kita senterin tuh ke telaga. Ke danau itu. Iya. Nah, anak pribadi saya lihat ke telaga itu ada orang. Ada apa? Iya. Kayak gimana Bos? Posisinya tuh kayak orang tuh berdiri. Tengah danau. Tengah danau. Secara logika kan nggak bisa. Nggak mungkin ya. Mungkin ya. Kalau ada perahu mungkin bisa. Iya. Cuma kan itu di gunung mana mungkin perahu ya. Cuman di malam itu saya senterin. Itu benar-benar lah, itu kayak orang. Terus karena saya kan posisinya jadi apa ya, kalau di bahasanya tuh kayak melindungi semuanya gitu. Di pendakian tuh ada Leader gitu ya? di leader saya posisi depan, saya tahan teman-teman, saya center dong Center ke tengah. ke tengah ke orang. Nah pas saya center, saya bilang ke teman-teman saya niat maksudnya teman-teman itu pohon Oh jadi memanipulasi biar supaya nggak panik ya. tidak ada ketakutan di situ. Iya, benar. Karena bahaya kan kalau tiba-tiba panik satu kelompok itu. Terus gimana habis? Saya center, itu pohon teman-teman, itu pohon, lanjut lah. Jadi konsentrasi kita nggak terganggu. Padahal dalam diri aneh itu. Jadi yang kami ini menyimpan gitu ya cerita Iya. yang sebenarnya. Ah, Nah, terus habis itu kan kita tuntasin nih. Ah. Nah turun di base camp Cibodas, iya. Kita santai, makan mie, ngobrol lagi, kita kupas. Karena kalau kupas di atas itu nggak boleh. harus ditahan ya Harus ceritanya ditahan. kalau ada horor gitu. Jadi kita itu di base camp Cibodas. Iya, kita pasti bareng-bareng. Terus reaksi teman-teman tuh gimana? Bebas. Wah, gimana teman-teman gitu kan? Ini aja. Lihat, yang center memang pohon. Apa? Jadi teman-teman kamu nih lihat semua. Sebagian ada yang nyadar. Oh, Iya. Sebagian juga ada yang enggak. Cuman yang nyadar itu pada takut. iya pasti. Dan mereka juga semuanya nahan ya. Iya, Jadi tahan. benar-benar kayak nahan. Daripada Iya. kita yang sekarang gitu. Maju ya. Itu mistis ya sekedar apa ya? Pengalaman aja. Ada juga yang aneh bilang tuh yang pas lagi itu kan yang patah organ itu yang menyangka aneh Boring lah ya. Kayaknya. Iya. Atau nggak tahu juga kita nggak ada yang tahu. Iya. Bisa jadi beneran pohon kan? Iya, karena mungkin capek juga ya kan. Nah kalau yang pendakian ketiga itu yang terakhir itu Iya. yang ada 2 orang doang dan TikTok Itu TikTok tuh. sehari. Sehari kok bisa Iya. sih? Kok bisa sehari naik gunung TikTok tuh? Gimana ceritanya? Nah keilmuannya aneh nggak tahu ya. Ini emang niat aneh gitu mau merasakan gitu lintas dari Cibodas turun Putri karena apa melatih adrenalin antar. Tapi kan itu fisik juga harus kuat. Iya aneh udah siap. Persiapannya apa ya emang kalau sebelum naik gunung tuh hal yang harus diperhatiin fisik terutama Minimal sih olahraga kayak jogging. kayak jogging Iya, ngelatih napas sih. Iya benar. Ngelatih napas karena buat persiapan nanjak itu bukan main gitu. Dan kita pas lagi jalan di Langsung upload. ekspedisi yang terakhir itu kita berdua doang, aneh sama teman aneh berdua. Alhamdulillah tuh sukses Berdua berdua. TikTok naik TikTok. gunung lintas Kita- jalur ya. Iya,
dapat cuaca cerah, alhamdulillah, tapi lagi-lagi di Cibodas ngerasain kayak gitu. Ada bisnis juga. Ada lagi. Kayaknya yang di Cibodas itu terkenal kan. Iya, Cibodas itu kalau teman-teman tahu dan pengen naik Cibodas itu harus Mental juga harus mental kuat ya juga. berarti. Nggak bisa. Apalagi itu berdua. Operasi. Itu yang paling menonjol pertama. Apa tuh? Itu pas lagi kita di setelah Kanon Brother, Ya. setelah jalur yang mau ke Pangrango, itu aduh, logikanya nggak masuk sih. Apa emang? Aneh naik nanjak nih gitu. Posisinya mau nanjak dan ibu-ibu ngomong sama bapak, dia bertiga, ibu-ibu Dia dua. bertiga? Iya, jadi mau turun dari Jadi puncak papasan dari gitu? pas-pasan ya, papasan. Dia ngomong gini, aneh bukan yang tadi yang udah ke bawah. Lah, saya baru naik bu. Bener? Iya, saya baru naik ini. Terus kata dia, tadi adek berdua ini udah turun manggil saya. Jadi ibu Ini ini seakan-akan dia turun, tapi di belakang dia tuh ada yang mau nyusul yang udah ngelewatin. Nyangkanya tuh dua orang itu aneh. tadi berdua. Pas Padahal ada bukan. bukan. Ada bilang, saya baru naik bu, mau ke atas. Serius? Iya. Itu ibunya bener-bener yakin tuh kalau Iya. Dan bapak-bapaknya sampai pas sudah ngelewatin kan, yaudah bu, mungkin halu kan. Iya. Aneh bilang begitu. Mungkin kecapean juga ya, Iya. faktor kecapean itu ya. Pas turun dia emang lewatin aneh beberapa meter, tapi dia masih menunjuk aneh. Itu orang yang tadi turun katanya. Aneh ngeliat ke belakang, aduh, mental udah terganggu nih. Iya benar. Sedangkan di puncak udah dikit lagi. Jadi itu lanjut atau enggak? Lanjut. 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 Wah bener-bener mental itu harus dikuatin dulu ya. Iya. Nah setelah itu langsung deh kita udah fokus dan ngikutin ke jalur yang beda. Kalau di jalur yang pas, maksudnya kalau jalur yang udah ada, ikutin jalur yang ada. Karena jalur itu pakai besi, itu ada cat biru kayak ada benang, kayak Pertanda gitu. pertanda benang. Jadi kalau kita nggak fokus ke besi birunya, Wah bisa ini kan, bisa hilang kita. Besoknya ada di berita. Itu aja sih bang. Oke. Alhamdulillah tiga kali nanjak ekspedisi. Yang pertama itu diajak Teman, awalnya maksa ya. Iya, jadi mau lagi. Yang kedua, penasaran lagi. Lintas itu sama teman 7 orang. Kalau yang pertama 20 orang, aneh anggota. Yang kedua itu lintas tapi 7 Sebagai leader orang. ya? Leader belakangannya aneh berdua. Aneh jadi leader, dia sweeper. Itu 7 orang sukses. Dari Putri turun Cibodas, tapi dia camp. Terus yang ketiga aneh bikin acara lagi, alhamdulillah 25 orang. 25 orang bikin acara. Itu dari Putri turun Putri lagi karena nggak lintas. Dan terakhir itu yang keempat itu yang berdua. Yang berdua itu. Dalam sehari. Jadi yang berdua ini emang harus ada pengalaman dulu ya. Iya. Gak mungkin Makanya- naik gunung pertama langsung berdua itu gak boleh ya. Makanya aneh nggak berani kalau pas lagi hari itu emang deg-degan pertama. Cuman aneh udah Bismillah niat ya kan, Ya. karena udah bawa orang 20 masa 2 orang aja. Iya pasti bisa. Iya, insyaallah dimampukan lah. Keren banget cerita dari Bang Ilham ini. Tepuk tangan semua ya. Itu aja mungkin ya. Iya. Pengalaman kita semuanya kita harus menyiapkan mental dulu untuk mendaki gunung. Mungkin itu aja dari podcast Open the Door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.